Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan keempat. Pada materi keempat untuk mata pelajaran tematik. Nah, pada season ini, pada materi keempat ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya atau sering disebut juga dengan SBDP. Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Nah, pada pembelajaran SBDP ini tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran SBDP insya Allah kalian mampu menyebutkan pola lantai tarian dengan benar. Kemudian mampu menggambarkan pola lantai tarian dengan benar. Nah, nanti insya Allah ada prakteknya. Nah, kalau kita berbicara pola lantai, apa sih pola lantai? Nah, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah gerak. Jadi penari itu penari itu dia harus menentukan arah atau kemana dia akan bergerak. Nah, itu dinamakan dengan pola lantai. Bentuk tarian itu lurus ataukah menyilang ataukah bentuk lingkaran atau setengah lingkaran, itu namanya pola. Jadi si penari harus menguasai pola lantai dulu sebelum dia menghafal gerakan-gerakan tari. Jadi menentukan pola lantainya seperti ini. Jadi dia setelah ketika menari di atas panggung dia akan lebih terstruktur atau lebih menguasai panggung. Nah, pembagian pola lantai, materi ini materinya sangat sedikit, tapi nanti akan ada prakteknya ya. Pembagian pola lantai. Pola lantai ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pola lantai vertikal atau lurus. Seperti apa sih? Oke. Nah, misalnya ini penari yang satu masuk, 2 masuk. Ini namanya vertikal. Oke. Kemudian masuk lagi. Nah, ini adalah pola vertikal, sifatnya lurus. Dia bisa mendatar atau naik. Nah, bisa seperti ini atau seperti ini. Oke. Nah, contoh pola lantai vertikal atau lurus itu ada pada tarian Yospan dari Papua. Kemudian ada lagi tari Sarimbi dari Jawa, Serimbi dari Jawa Tengah, dan tari baris cengkedan dari Bali. Nah, ini adalah pola lantai. Jadi pola lantai vertikal atau lurus itu adalah mereka sejajar seperti kita berbaris. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal. Seperti apa sih pola lantai diagonal? Pola lantai diagonal bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Oke, menyilang. Bisa seperti ini. Oke, paham ya? Oke, Bapak ulang. Bisa miring ya. Posisinya miring. Bisa seperti ini. Nah, gambar di belakang, gambar background ini adalah posisi diagonal. Oke. Bisa menyilang, bisa bentuknya segitiga berjanjar. Contohnya seperti ini. Nah, tari Gening Sriwijaya ini dari Sumatera Selatan ini menggunakan pola lantai diagonal. Itu melengkung, Pak, bukan diagonal. Oke. Bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya dia menggunakan huruf V ya, seperti huruf V. Oke. Nah, ada juga pola lantai garis melengkung. Seperti apa pola lantai garis melengkung? Kita lihat. Setengah lingkaran melengkung. Setengah lingkaran seperti ini juga disebut pola lantai melengkung. Lingkaran ini terdiri dari dua lengkungan yang bersatu.
Nah, contoh tarian pada tarian Makbadong Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Itu tidak yang tari Randai itu bukan melengkung, Pak. Oke, coba kita lihat. Oke, membentuk lingkaran kah? Oke, ini adalah tarian yang pola lantainya melengkung atau lingkaran atau setengah lingkaran. Nah, di halaman 34 pada halaman 34 tema 2 itu ada beberapa tarian. Kemudian silahkan kalian tentukan tari sedati dari Aceh itu menggunakan pola lantai yang mana. Kemudian tari adun itu menggunakan pola lantai yang mana, sedikit terlihat ya. Kemudian tari tanda dari Riau itu menggunakan pola lantai yang mana. Kemudian tari Tambun dan Bungai itu Kalimantan Tengah itu menggunakan pola lantai yang mana. Itu dapat dikerjakan di pada halaman 34. Halaman 34. Oke. Nah, di halaman 34 itu di bagian bawah itu ada tabel. Kemudian kalian 34 dan 35 itu ada tabel. Kemudian kalian silahkan diisi tarian-tarian tersebut menggunakan pola lantai apa. Nah, tugas SBDP-nya nanti carilah satu jenis tarian tradisional yang menurut kalian gampang-gampang lah untuk dihafal. Kemudian silahkan coba kalian hafalkan gerakan-gerakannya. Jika berkenan, jika ada teman sekelas yang misalnya adik kakak kayak Aryani sama Farel itu jadi satu kelompok. Kemudian misalnya ada teman satu kampung dengan satu kampung bertetangga misalnya, itu boleh berkelompok. Jika tidak, boleh sendiri-sendiri dan berlatih sendiri-sendiri. Sumbernya boleh dari YouTube, boleh dari apapun, boleh dari internet. Silakan, tapi memudahkan dari YouTube ya. Di-download dulu biar hemat kuota, bisa di-download dulu ya. Nah, waktu berlatih itu dari tanggal 14 Agustus mulai hari ini sampai tanggal 4 September. Itu ada waktu kurang lebih 3 minggu ya. Silahkan berlatih. Kemudian kalau misalnya setelah tanggal 4 September nanti tunggu instruksi Bapak mau diapakan tarian-tariannya. Oke. Mungkin dapat dipahami ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.